Semangat ulang sekali lagi ya. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran kita dengan doa. Redelis, bawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan saya agama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita. Untuk menambah semangat nasionalismenya, cinta tanah airnya, mari kita Izin mau bergabung, mau klik izin kan? menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu pernah mengungkapkan pendapat? Seperti apa pendapat? Contohnya seperti apa kalau pernah mengungkapkan pendapat? Pernah mengungkapkan pendapat atau tidak? Nah, contohnya seperti apa kalau pernah mengungkapkan pendapat? Pendapat seperti apa? Tentang diri seseorang. Mengomentari penampilan seseorang. Terus, apalagi? Baik, hari ini kita belajar tentang materi kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kemudian indikator pencapaiannya adalah mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi seperti tesis, argumen, rekomendasi. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi kaidah kebahasan seperti pronomina, persona, konjungsi, dan kata leksikal pada teks eksposisi. Ya, baik. Pernah dengar kata teks eksposisi? Di SMP kamu pernah belajar ya tentang teks eksposisi. Nah, baik. Mungkin pernah mendengar kata teks eksposisi di SMP, pernah belajar tentang teks eksposisi. Di kelas 10 ini kita akan lebih memperdalam lagi materi tentang teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Nah, baik, tentang teman kita. Secara garis besar, teks eksposisi itu adalah teks yang disampaikan melalui pendapat atau argumen kita untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke, baik. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu dulu apa manfaat kita mempelajari teks eksposisi. Mengapa kita harus mempelajari teks eksposisi? Yang pertama, dengan mempelajari teks eksposisi akan menambah wawasan. Kita. Karena teks eksposisi dikenal sebagai teks yang menyajikan informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan kita atau menambah wawasan pembaca. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari teks eksposisi, kita bisa menyampaikan pendapat secara tulisan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan mempelajari teks eksposisi, kemampuan membaca dan memahami suatu teks akan bertambah. Oke, yang keempat, dengan mempelajari teks eksposisi, kita dapat membuat teks eksposisi dengan struktur agar informasinya dapat disampaikan atau disampaikan ke pembaca. Begitu. Baik, itu adalah
sedikit manfaat mengapa kita harus mempelajari teks eksposisi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis kaidah kebahasan teks eksposisi dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke intinya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu akan menayangkan sebuah video. Mungkin dengan video ini kamu lebih. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya akan menanggapi masukan yang diberikan oleh teman dari tim oposisi. Di sini saya mau menegaskan kembali tentang pentingnya penggunaan HP di sekolah. Penggunaan HP itu sebenarnya sangat-sangat penting bagi siswa. Setelah mendengar dan melihat video yang baru saja kalian saksikan, setiap kelompok berikan tanggapan atau pendapatmu apa yang kau lihat tadi. Mereka video itu tentang apa, kemudian mereka membicarakan tentang apa. Itu setiap kelompok bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan. Mereka di video itu apa yang kamu dapat dari video itu menurut pengamatan setelah mendengarkan video tadi. Memberikan pendapat tentang penggunaan HP di sekolah. Itu kelompok anggur. Nah, kelompok anggur mengatakan bahwa video tadi membicarakan tentang penggunaan HP di sekolah. Kelompok mangga. Sekarang kamu sudah duduk di kelompok masing-masing ya? Ibu akan membagikan LKPD tiap kelompok. Kemudian kamu membuka link yang sudah Ibu bagikan ke kamu. Ada materi di situ. Ada teks eksposisi yang Ibu kirim di link. Melalui link silakan buka setiap kelompok. Kemudian kerjakan tugas sesuai LKPD yang kamu terima. Ya, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dimulai dari kelompok satu kemarin kelompok apa? Apel. Kelompok apel terlebih dahulu untuk masih menyampaikan hasil diskusinya. Siap kelompok 2, kelompok apa namanya? Manggis. Mangga. Oke. Itu juga baik. Teman-teman perhatikan. Bisa berikan tanggapan komentar kepada kelompok mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok apel akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, struktur tesis. Tesis adalah bagian pertama sekaligus pembukaan dari teks eksposisi.
yang terdapat dalam teks. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat makin menjangkau teknologi informasi dan teknologi bisnis. Kedua, ada efek komplementer dan Sekian dari hasil pekerjaan kami. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil kerja kelompok kami. Baik, sekian dari presentasi kami. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Tentang untuk teman kita yang kita kelompok berikut. Baik. Kita perhatikan sini ya. Kita buat kesimpulan. Di teks eksposisi. Di sini kita diminta untuk menganalisis teks struktur dan teks kebahasaan. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi atau merupakan bagian pengenalan isu yang menjadi dasar berdasarkan kondisi real yang kita temukan untuk masuk ke inti pembicaraan dalam teks eksposisi. Kemudian itu dibuktikan di dalam teks itu. Bukti dalam teks itu adalah pada paragraf seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan sampai pada obat-obatan modern seperti yang banyak beredar di pasar, yang juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. Itu bagian yang membuktikan pada bagian itu disebut sebagai tesis, bagian awal atau pengenalan isu. Kemudian struktur yang kedua adalah argumen atau pendapat ya. Nah, pada bagian ini lebih panjang, ya tidak? Karena di dalam argumen itu kita akan memberikan pendapat kita disertai dengan bukti-bukti atau berdasarkan fakta-fakta yang konkret yang memberikan kepada pembaca agar pembaca mau mengaminkan atau menyetujui apa yang kita tulis. Bisa paham ya di bagian argumentasi ini? Nah, bukti dalam teks ini yang termasuk sebagai argumen itu ada pada nomor 1. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. Kemudian yang kedua, ada efek komplementer atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen biotik tanaman obat. Saya harus menggunakan bahasa yang baku. Oke, baik. Sampai di sini sudah bisa paham tentang teks eksposisi? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita ini, Ibu mau bertanya untuk kamu. Apakah pembelajaran ini menurut kamu menyenangkan atau menyenangkan? Pembelajaran ini kurang menyenangkan. Menyenangkan. Baik. Di dalam link yang Ibu bagikan itu ada pertanyaan refleksi ya. Ada pertanyaan refleksi. Kamu masing-masing boleh mengisi di kolom-kolom yang saya sediakan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sediakan. Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, atau materi yang disampaikan ini sudah baik atau belum, model pembelajaran yang dipakai ini sudah pas atau belum. Nanti kamu bisa jawab di bagian refleksi masing-masing ya, bisa dijawab, nanti baru bisa kirim ke Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu mau menyampaikan bahwa tiap kamu pulang ke rumah harus belajar lebih giat lagi ya, karena minggu depan kita akan belajar kembali tentang
kita tutup pembelajaran kita, kamu bangun, kita menyanyi satukan. Nyanyi lagu Potong Bebek Angsa, tetapi huruf vokalnya diganti dengan O. O. Oh, iya. Potong bobong so, bisa ya? Bisa. Kan juga huruf vokalnya diganti dengan huruf O. 1, 2, 3. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.